Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik. Bangga kita punya Yesus Kristus dan sangat berbahagia. Karena di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Bahkan janji Tuhan iya dan amin. Keselamatan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita melekat hati kita dekat dengan Yesus, tiap hari, tiap saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan dibawa ke surga. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Orang yang cinta Tuhan melakukan firman Tuhan, aku akan bersama dengan dia. Di mana mereka berada, kata Yesus, aku bersama dia. Artinya, kita akan berjalan bersama Yesus. Dan kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Jumat pagi hari ini tanggal 7 Februari 2025. Berkaitan dengan kematian Raja Ahab. Karena sudah saya katakan ada konsekuensi hukum tabur tuai. Sudah berapa kali dia mempermainkan Tuhan, saudara. Berapa kali dia menyembah patung, berhala-berhala. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Bagaimana, saudara? Hidupnya tidak berkenan sama Tuhan bisa masuk ke surga. Itu firman Tuhan tergolong fasik, tidak taat kepada firman. Itu janji firman Tuhan. Ya, yang dalam Yohanes 3:36, percaya kepada Tuhan dapat hidup yang kekal, tapi kalau tidak taat kepada anak-anak adalah firman Allah, mendapatkan murka Allah. Ahab tidak pernah taat, dia selalu bandel. Bagaimana bisa masuk surga, saudara? Karena hidupnya tidak taat. Pasti kalau saya firman Tuhan, kalau tidak taat, pasti mendapatkan murka Allah. Dan ternyata dia mati. Mari kita mau baca nanti. Tapi sebelum kita baca, sehubungan dengan kematian, saya mau menyanyikan lagu lama ini, masih kecil, sekolah minggu. Saya sudah tahu lagu ini. Jika mati pergi mana, surga atau neraka, men, haleluya. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Saudara tidak perlu takut ya. Jangan hanya mikir negatif neraka-neraka, tapi ada surga. Itu ada di dalam Alkitab, saudara. Nanti saya mau baca. Surga dan neraka itu ada ayatnya, saudara. Tetapi kita semua anak Tuhan Yesus, kita akan mau ikut Yesus, tujuan kita ke surga, bukan ke neraka. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayatnya 18. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita semua, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Surga tempat tahta Allah, di mana Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jika mati pergi mana, surga atau neraka, men, haleluya. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Amin. Tentang kehidupan, tentang kematian. Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Semua banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan dengan alias mati. Karena firman Allah berkata demikian. Dan buktinya di sini, nanti kita baca ayatnya, Ahab mati, saudara. Pertanyaan setiap kita, kalau Tuhan sudah panggil kita semua dengan alias mati, mau kemana, saudara? Tempatnya mau kemana? Coba Bapak Ibu jawab masing-masing. Kalau kita mati, surga atau neraka? Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan, termasuk Bapak Ibu, ayo kita masuk ke surga. Ya, itu firman Tuhan, itu janji Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 20, bahwa keluarga kita di dalam surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari pikiran kita, hidup kita, tubuh, jiwa kita terpelihara sempurna. Hidup kita memuliakan Tuhan. Mulut kita memuji Tuhan, bukan untuk memaki, bukan untuk memfitnah, bukan untuk menjadi provokator, bukan menjadi troublemaker, tapi mulut kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pikiran kita pikiran ke surga. Hati kita punya hati yang baik, isi dengan firman Tuhan. Bukan hati jahat, bukan hati bengis, bukan hati kejam, tapi hati yang lemah lembut, hati yang penuh cinta kasih, memberi karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga nanti kelak kalau Tuhan panggil kita,
Tuhan akan sediakan tempat kekal surga buat selama-lamanya. Jika mati pergi kemana, surga atau neraka, haleluya. Surga kekal senang selamanya, neraka susahlah, amin, haleluya. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang membunuh, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Itu firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia, Bapa di surga, Tuhan Yesus. Jika mati pergi kemana, surga atau neraka, haleluya. Surga bersama Yesus kekal senang selamanya, neraka bersama iblis sengsara, Bapa. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus Bapa kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya, pencipta di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jumat pagi hari ini tanggal 7 Februari 2025. Kita berarti sudah 1 minggu 7 hari di bulan yang kedua. Waktu begitu cepat, saudara. Berarti makin mendekati loh saudara kedatangan Tuhan. Karena Tuhan pasti konsisten. Tidak mungkin Tuhan itu inkonsisten. Artinya Tuhan pasti sudah tetapkan fix date, tanggalnya kapan itu Tuhan yang tahu. Katakanlah seperti contoh tanggal X. Berarti tanggal yang kita jalani menuju angka X itu. Berarti makin mendekati, makin mendekati. Oleh itu mari kita siap sedia saudara. Ya, persiapkan diri kita dengan berdandan rohani kita yang elok kita di hadapan Tuhan, yang cantik di hadapan Tuhan. Mempersembahkan hidup kita layak berkenan kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau baca firman Tuhan tadi. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 5. Ini bukan nakut-nakuti saudara. Lebih bagus saudara takut akan Tuhan daripada berani sombong-sombongan. Hidup kita nih lebih bagus berhati-hati daripada hidup sembrono. Saya selalu berkatakan berjagalah dan berdoa. Berjagalah artinya selalu diisi dengan firman Tuhan. Mohon maaf saudara. Lukas 12 ayat 5 dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Nah, harus kita takut sama Tuhan. Ini firman Tuhan. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia, yaitu Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf. Lebih bagus kita takut sama Tuhan. Dengan takut akan Tuhan artinya kita hormat. Kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kita jangan hidup sembrono. Takut. Taat kepada firman Tuhan. Jangan hidup sembrono, saudara ya. Mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Mohon maaf. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Biarpun saya kondisi ada sedikit batuk-batuk. Karena setelah tiap hari saya pelayanan, saudara ya, menyanyi, memujiakan Tuhan. Ya, secara manusia, tenggorokan ini suka gatal. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak boleh ngomel. Sama-sama setiap kita pasti punya masalah. Tapi bagaimana kualitas kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, masalah boleh terjadi. Tapi kita tetap bersyukur, berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Karena kita takut sama Tuhan. Takut saya sama Tuhan. Makanya hidup harus hati lurus. Saya punya hati bersih, tulus hati. Gak boleh macam-macam karena Tuhan lihat hati. Ya. Baca Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa tingginya hati. Karena Tuhan lihat batin sampai kepada yang terkecil. Tidak bisa disembunyikan Tuhan. Tidak bisa. Ya. Kalau sudah berpikir negatif, punya hati jahat, Tuhan tahu. Mari kita lebih bagus takut akan Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Kita mau baca supaya selesai 1 Raja-Raja pasal 22 berkaitan dengan kematian Ahab karena dia berdosa kepada Tuhan. Ada hukum tabur tuai. Hidup bebas, saudara, silakan manusia mau taat kepada firman Tuhan, mau taat atau tidak taat. Tapi bagi saya mengajar Bapak Ibu, harusnya kita taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, ada risiko. Berarti kita satu garis. Kalau melakukan firman Tuhan, satu garis dengan Tuhan. Tapi kalau tidak taat kepada firman Tuhan, berarti berseberangan dengan Tuhan. Kalau berseberangan dengan Tuhan, berarti melawan Tuhan. Selesai, saudara. Lihat Ahab ini. Ya. Tuhan selalu baik kepada orang biarpun berseberangan. Tapi Tuhan berkemuran supaya mereka bertobat. Ahab masih diizinkan sama Tuhan. Tapi ingat, ada waktunya. Ya, jangan sampai waktunya kebablasan, saudara. Terus-terusan main-main dengan dosa. Seperti main-main dosa terus itu. Kumpul dengan mereka-mereka nabi-nabi palsu yang nyembah berhala. Ya, pokoknya perbuatan sudah saya jelaskan waktu lalu. Hati-hati, ini juga sama dengan kehidupan manusia saat ini. Kalau mempermainkan Tuhan ada risiko yang harus ditanggung. Saudara. 1 aja pasal 22. Saya mau baca dalam 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian tampillah suatu roh. Lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan memujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan jadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan kau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Diizinkan Tuhan. Roh dusta siapa? Ya iblis, sudah. Tapi diizinkan Tuhan. Karena Tuhan punya otoritas. Iblis otoritasnya di bawah Tuhan. Karena apa? Karena Ahab termasuk dengan rombongannya, dia tidak di pihaknya Tuhan. Ini contoh, kalau orang tidak di pihaknya Tuhan, diizinkan sama Tuhan diganggu oleh iblis. Karena dia di luar kok. Nggak ada proteksi dari Tuhan. Kecuali kalau orangnya cinta Tuhan, ada pagar ilahi. Loh, kalau udah cinta Tuhan di luar, kata Tuhan, di luar realnya Tuhan, ya silakan iblis itu. Ya, seperti pada waktu Ayub diizinkan sama Tuhan, ya, asal jangan ganggu nyawanya, kata Tuhan. Tapi setelah itu karena anaknya Ayub kan 10 tuh pesta pora semua dari hari Senin ketemu Minggu, 7 anak laki 3 perempuan. Ya, demikian ini Ahab ini. Hidupnya tidak bertobat. Kalau tidak bertobat ada resiko. Diizinkan roh dusta iblis itu. Inilah contoh orang kalau tidak dekat sama Tuhan diganggu oleh roh iblis, roh dusta. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menumpahkan malapetaka kepadamu. Sudah itu tampil Sedekia bin Kenania, ditamparnya pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepada jahat, saudara ya. Ini sama roh iblis, saudara ini. Untuk Mika, ya, ada roh Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dia tidak seperti mereka, saudara ya. Jadi ini iblis, saudara ya. Gangguan iblis ini, saudara. Tapi Mika menjawab,
sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari suatu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkata Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan peraturanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekali ini. Sudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Coba Mika berani, saudara. Ya, tentu kalau engkau pulang selamat, tidak mungkin Tuhan berfirman. Jadi jelas kesimpulannya, Ahab mati, saudara. Lihat ini berikutnya. Lebih cocok Ahab atau lebih cocok Tuhan? Lihat berikutnya ya. Yosafat maju perperang, saudara, bersama Raja Yehuda itu, ya. Ahab, Yosafat Raja Yehuda, ya, berperang melawan Ramos Gilead, ya. Raja Israel Ahab itu berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke tempat. Nah, menyamar, silakan nyamar, dia penuh dengan kebohongan, maksud. Tapi namanya hukuman Tuhan pasti akan terjadi, firman Tuhan. Ayat 31, adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan raja saja, berarti incernya Raja Ahab, saudara. Lihat, diperhatikan. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Lolos, karena Raja Israel itu Raja Ahab. Yosafat bukan Raja Israel tapi Raja Yehuda. Beda, saudara ya. Karena Raja Yosafat dilindungi sama Tuhan. Beda dengan Ahab. Jadi tidak jadi, ya, ini Ahab yang mati, pasti mati. Lihat, perhatikan ayat 34. Tapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel. Nah, ini kena, saudara, Raja Ahab di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawaku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Nah, luka sini zaman dulu panah itu pasti ada racun, saudara. Ya, racun itu, luka berat, saudara. Tapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai yang mati. Nah, mati, saudara. Pada waktu petang, darahnya mengalir dan lukanya ke dalam palung kereta. Wah, mengalir terus, saudara ya. Ini bukti nyata dapat hukuman Tuhan karena tidak berkenan sama Tuhan. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Nah, siapa raja? Raja Ahab, saudara. Sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan itu sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel? Demikian Ahab mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, maka si anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Dengan demikian firman Tuhan. Ternyata akhirnya raja mati, saudara. Sesuai dengan nubuatan Nabi bahwa dia pasti mati. Nabi Mika sudah bernubuatkan mati dia dapat hukuman Tuhan. Inilah contoh orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Saya mau terangkan singkat, saudara, singkat saja. Kematian seorang, ya, ada 3 golongan kematian. Ini berdasarkan firman Tuhan. Apabila seorang yang tidak taat kepada firman Tuhan, hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, tidak melakukan kehendak Allah, matinya pasti masuk neraka, saudara. Itu firman Tuhan. Ya, jelas ini. Matius 7:21. Bukan setiap orang melakukan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau orang itu tidak melakukan kehendak Bapa di surga, biarpun dia menyebut Tuhan, Tuhan, seperti raja, apa dia mengenal Tuhan, tapi hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini saudara, tergolong pembuat kejahatan. Orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, berarti dia pembuat kejahatan.
Karena firman Tuhan kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran Tuhan, pasti kejahatan. Dan kalau dia kejahatan, pasti masuk neraka. Ini tipe orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Dalam Yohanes 3:36 sudah jelas. Percaya kepada Tuhan orang Kristen. Tapi kalau tidak taat, dia mendapatkan murka. Kalau mendapat murka Tuhan, ya jelas tempatnya bukan surga, sudah. Pasti neraka. Dan kedua, kematian seorang Kristen yang hidupnya main-main dosa. Kristen sih ya. Nah, beda yang pertama, kalau memang dia taat. Tapi ini ada taatnya, ada tidak taat, tidak taat, taat, tidak taat, tidak konsisten. Jadi katakanlah 50-50. Nah itu kalau menurut firman Tuhan akan masuk di dalam pengadilan. Akan diadili. Itu dalam Ibrani pasal 9:7. Saya mau baca. Semua manusia akan mati. Dan setelah itu akan datang. Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sudah itu dihakimi. Semua akan menghadapi kehakiman. Ini berlaku umum bagi orang Kristen maupun non-Kristen. Ya, kalau hidupnya dia separuh-separuh, kecuali kalau dia memang tidak taat, fasik, jahat, itu jelas sudah masuk neraka. Itu seperti yang tadi Matius 7:21, 20, 23. Tapi bagi orang taat, kan tidak taat, main-main dengan dosa, bertobat main dengan dosa. Nah itu nanti masuk di dalam penghakiman. Seperti juga di dalam 2 Korintus. Ya, pasal 5 ayat 10. Nanti akan masuk di dalam pengadilan. 2 Korintus 5 ayat 10. Saudara ya. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau menjadi. Ada perbuatan baik atau jahat. Ya, baik, kadang-kadang jahat, baik, jahat, baik, jahat. Jadi katakanlah 50% baik, 50% jahat. Itu masuk di dalam pengadilan. Tapi yang ketiga, saya mau masuk bagian yang ini, saudara. Rom 8 ayat 1. Orang yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Nah, yang di dalam Kristus artinya dia full heart. Dia sungguh-sungguh dia taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Rom 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Jadi konsisten di dalam Kristus, di dalam terus, tidak pernah di luar, artinya tidak melanggar firman. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya selalu mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan selalu saya lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, jangan menyimpang ke kanan ke kiri dalam hidup kekudusan, hidup kudus. Apanya semua harus taat, sehingga demikian saya mau tiru seperti ini. Di dalam Alkitab kan tertulis seperti Henokh. Dia 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan. Langsung diangkat masuk ke surga. Seperti Elia. Dia disambut dengan kereta berkuda. Dan selain firman Tuhan. 2 Tesalonika 4 ayat 17. Kita hidup saat ini. Diangkat bersama dengan Tuhan. Masuk dalam kerajaan surga. Ini pilihan kita. Rapture. Mari oleh karena itu. Biar melalui firman-firman. Kalau saudara kurang jelas. Bisa japri dengan saya. WhatsApp saya terangkan firman Tuhan. Supaya kita mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman. Jadilah pelaku firman. Konsekuen, konsisten. Jangan pelin-pelan saudara. Jangan separuh-separuh. Kita menjadi orang Kristen benaran. Jangan Kristen-Kristenan. Bukan Kristen palsu. Tapi Kristen benaran. Supaya nanti kelak masuk bagian di dalam orang kudusnya Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati. Jika mati pergi mana, surga atau neraka. Amin, haleluya. Kita semua yang cinta Tuhan Yesus dan taat kepada firman Tuhan masuk ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami
ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Berjaga dan berdoa. Mari pilihan kita mau hidup di dalam Kristus Yesus. Artinya bukan hanya Kristen saja, tapi kita mau taat. Kita mau konsekuen jadi orang Kristen. Artinya hidup seperti Kristus. Karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Seperti firman Allah saya sampaikan tadi malam. Supaya terpelihara sempurna 1 Tesalonika 5:23. Tubuh jiwa kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kita serupa dan Kristus masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.